Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrismawati Liga Dewi dari kelas Farmasi E. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis kation golongan 1 sebagai salah satu tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah kimia analitik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Sri Rejeki Nur Endah MSI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai analisis kation golongan 1. Adapun bahan diskusi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, teori dasar kimia kualitatif. Yang ketiga adalah prinsip analisis pendahuluan kation. Yang keempat adalah analisis kation golongan 1. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif itu bertujuan untuk mengetahui jenis komponen yang terdapat pada sampel. Contohnya adalah filtrasi, pengendapan, kromatografi, kemudian ada elektroforesis. Sementara untuk analisis kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui banyaknya atau jumlah konsentrasi komponen yang terdapat pada suatu sampel. Contohnya adalah gravimetri, volumetri, kemudian spektrofotometri. Untuk yang kedua yaitu teori dasar kimia kualitatif. Teori dasar analisis kation dengan metode H2S, reaksinya itu adalah reaksi pengendapan. Yang pertama, banyak reaksi-reaksi yang menghasilkan endapan yang berperan penting dalam analisa kualitatif. Yang kedua, endapan tersebut dapat berbentuk kristal atau koloid dan dengan warna yang berbeda-beda. Yang ketiga, pemisahan endapan dapat dilakukan dengan penyaringan ataupun sentrifuge. Yang keempat, endapan tersebut jika larutan menjadi terlalu jenuh dengan zat yang bersangkutan. Yang kelima, dalam analisa kualitatif H2S digunakan untuk mengendapkan sejumlah kation menjadi garam sulfida. Yang terakhir adalah pengendapan kation dengan H2S biasanya dipengaruhi oleh pH. Jika ditinjau dari jumlah zat dan produksi yang digunakan, analisis kualitatif dikenal dalam berbagai tipe. Yang pertama ada analisis makro dengan jumlah zat yang digunakan sekitar 0,5 sampai 1 gram dan volume yang digunakan adalah 20 ml. Kemudian yang kedua, analisis semi mikro, yaitu jumlah zat yang digunakan sekitar 0,1 sampai dengan 0,05 gram dengan volume yang digunakan 1 ml. Dan tipe yang terakhir adalah analisis mikro dengan jumlah zat yang digunakan kurang dari 0,01 gram dan volume yang digunakan kurang dari 0,1 ml. Pada prakteknya, analisis kualitatif anorganik ini dapat dilakukan. Yang pertama ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan biasanya meliputi pengamatan organoleptik, yaitu terdiri dari bentuk, warna, dan bau. Kemudian ada reaksi nyala, pirolisa, reaksi dengan NaOH, reaksi dengan H2SO4 encer maupun pekat, dan cara melarutkan dalam pelarut yang cocok. Yang kedua adalah reaksi penggolongan, pemisahan, dan penetapan kation. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan anion. Analisis kimia kualitatif dapat dikelompokkan dalam dua kelompok. Yang pertama adalah analisis bahan berdasarkan konsentrasi fisis, yaitu penentuan sifat fisis dan keasaman. Yang analisis bahan berdasarkan metode H2S, yaitu ada analisis kation dan analisis anion. Yang ketiga, analisis jenis meliputi analisis pendahuluan dan analisis sifat fisis. Analisis pendahuluan biasanya meliputi warna, bau, bentuk, kelarutan, dan tes nyala. Sementara untuk analisis sifat fisik biasanya berupa penentuan titik leleh dan bentuk kristal untuk sampel padat dan penentuan titik didih dan indeks bias untuk sampel cair.
Kemudian untuk prinsip analisis pendahuluan kation, di sini yang pertama kita melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu meliputi uji kering. Uji kering itu meliputi mengamati rupa, kemudian ada pemanasan, ada uji nyala, ada tes reduksi arang kayu, kemudian ada uji manik. Nah, uji manik ini jenisnya ada fosfat, ada borak, kemudian ada natrium karbonat. Sementara untuk reaksi dengan H2SO4 biasanya menggunakan H2SO4 encer dan H2SO4 pekat. Yang ketiga adalah pemeriksaan hasil yang mudah menguap. Contohnya adalah ion NH+, kemudian ada CO3+, ada CH3COO-, kemudian ada ClO dan S2-. Kemudian yang keempat adalah sifat larutan atau cuplikan cairan. Biasanya menggunakan yang pertama adalah kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini untuk menentukan sifat asam dan basa. Untuk indikator universal juga sama, biasanya untuk menentukan asam atau basanya suatu zat tersebut, dan pH meter juga sama, yaitu untuk menentukan sifat asam dan basa. Itu adalah mengenai prinsip analisis pendahuluan dari suatu kation yang digambarkan dalam suatu diagram. Kemudian kita lanjut dengan analisis kation golongan 1. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Dia itu kehilangan satu atau lebih elektron. Hal ini dikarenakan ion akan tertarik oleh katode. Kation golongan 1 membentuk endapan sebagai garam klorida. Pemisahan kation golongan 1 dari suatu campuran sebagai garam klorida didasarkan fakta bahwa garam klorida dari golongan 1 tidak larut dalam suasana asam. Jadi dia itu mempunyai pH 0,5 sampai dengan 1. Kation golongan 1 terdiri dari timbal atau Pb2+, merkurium 1, Hg+, dan perak 1 atau Ag+. Reaksi golongannya adalah asam klorida encer 2 molaritas. Reaksi golongannya endapan tersebut adalah PbCl2, kemudian Hg2Cl2, dan AgCl yang semuanya berwarna putih. Untuk Ag+ ini, dia itu akan bereaksi dengan Cl- menghasilkan AgCl. Sementara 2 Ag+ ditambah dengan 2 Cl- akan menghasilkan Hg2Cl2. Dan yang terakhir, Pb2+ ditambah 2 Cl- menghasilkan PbCl2. Selanjutnya ada identifikasi kation. Yang pertama adalah Pb2+. Endapan PbCl2 akan larut dengan kenaikan suhu. Karena itu, PbCl2 dapat dipisahkan dari kedua kation yang lain dengan menambahkan air panas, kemudian mensentrifus dan memisahkannya dari larutan. Adanya Pb2+ dan diidentifikasi dengan penambahan K2CrO4 membentuk endapan kuning, atau dengan H2SO4 membentuk endapan putih. Kemudian untuk identifikasi kation Hg2+, Hg+, dan Ag+ dapat dipisahkan dengan penambahan NH3, akan bereaksi menjadi Hg2Cl2 ditambah 2 NH3 menghasilkan HgNH2Cl tambah Hg ditambah NH4Cl. Endapan yang teramati ini menjadi berwarna abu-abu, sedangkan penambahan amonia terhadap Ag+ menyebabkan endapan AgCl larut kembali, kemudian karena terjadi pembentukan kompleks AgNH3 2+ yang stabil. Kemudian untuk identifikasi kation Ag+, adanya Ag+ ini dapat diuji dengan menambahkan asam kuat HNO3 sebesar 6 molaritas. Ion H+ ini akan mengkomposisi kompleks AgNH3 2+, sehingga Ag+ akan bebas dan bereaksi dengan Cl- yang sudah ada membentuk endapan AgCl kembali. Kemudian untuk identifikasi terhadap kation, ketiga kation tersebut setelah terpisah, yang pertama, untuk Pb2+ dapat direaksikan dengan K2CrO4 yang membentuk PbCrO4 atau endapan kuning. Kemudian Ag2+ dapat diidentifikasi dan direaksikan dengan Ki sehingga terbentuk AgI endapan kuning muda atau mengasamkan filtrat yang diperoleh dari pemisahan dengan asam nitrat encer sehingga kompleks, yaitu membentuk AgNH3 2.
yang terurai kembali dan dihasilkan endapan putih atau AgCl. Kemudian Hg1 dapat diidentifikasikan dengan warna endapan dengan Ag+ dan adanya Hg2+ ditandai dengan adanya endapan berwarna hitam. Selanjutnya inilah tabulasi reaksi-reaksi kation golongan 1 berdasarkan dari yang diambil dari buku folio halaman 206. Ketika Pb2+ direaksikan dengan HCl, dia itu akan membentuk endapan putih. Endapan putihnya ini terjadi di PbCl2. Kemudian kalau misalnya ditambah dengan NH3, dia itu tidak ada perubahan dan ketika dipanaskan, dia itu akan larut. Kemudian untuk Hg22+, ketika ditambah dengan HCl menghasilkan endapan putih, yaitu Hg2Cl2, dan ditambah dengan NH3 akan menghasilkan endapan hitam, dan jika dipanaskan tidak ada perubahan. Untuk Ag+, jika ditambahkan dengan HCl, dia itu menghasilkan endapan putih karena AgCl. Kemudian apabila ditambah dengan amonia atau NH3, dia itu akan larut, dan jika dipanaskan tidak ada perubahan. Kemudian apabila Pb2+ direaksikan dengan H2S, dia itu akan menghasilkan endapan hitam. Apabila ditambahkan dengan HNO3 dan dididihkan, dia itu akan menghasilkan endapan putih. Sementara untuk Hg22+, jika direaksikan dengan H2S, dia itu akan menghasilkan endapan hitam. Kemudian kalau ditambah dengan HNO3 dan dididihkan, menghasilkan endapan putih. Untuk Ag+, kalau direaksikan dengan H2S, dia itu akan menghasilkan endapan hitam. Dan jika ditambahkan dengan HNO3 dan dididihkan, dia itu akan larut. Jadi sehingga menghasilkan Ag-. Kemudian untuk Pb2+, jika ditambahkan dengan NH3-nya sedikit, dia itu akan menghasilkan endapan putih. Kalau misalnya NH3-nya berlebihan, dia itu tidak ada perubahan. Sementara untuk Hg22+, kalau misalnya ditambah dengan NH3 sedikit, dia itu akan menghasilkan endapan hitam. Kalau misalnya berlebihan, tidak ada perubahan. Kemudian untuk Ag+, kalau misalnya ditambahkan NH3 sedikit, dia itu akan menghasilkan warna endapan coklat, warna coklat. Kemudian untuk berlebih, dia itu akan larut. Selanjutnya untuk Pb2+, kalau direaksikan dengan NaOH sedikit, akan menghasilkan warna putih. Kalau berlebihan, dia itu akan larut. Sementara untuk Hg22+, dia itu akan berwarna hitam, dan kalau berlebih dia itu tidak ada perubahan. Kemudian kalau misalnya Ag+ ditambah dengan NaOH sedikit, dia itu akan berwarna coklat, dan jika berlebih tidak ada perubahan. Sementara untuk Ki, kalau misalnya Pb2+ direaksikan dengan Ki yang sedikit, akan menghasilkan warna kuning, dan kalau misalnya berlebihan dia itu tidak ada perubahan. Sementara untuk Hg22+, jika dilarutkan dengan Ki sedikit, dia itu akan berwarna hijau, dan berlebihan akan berwarna abu-abu. Sementara untuk Ag+, kalau direaksikan dengan Ki sedikit akan menghasilkan warna kuning. Jika berlebihan, dia itu tidak ada perubahan. Selanjutnya untuk Pb2+, kalau misalnya direaksikan dengan K2CrO4, dia itu akan berwarna kuning. Dan jika ditambah dengan NH3, tidak ada perubahan. Sementara untuk H22+ itu akan menjadi warna merah, dan untuk ditambahkan dengan NH3 akan berwarna hitam. Begitu juga untuk Ag+, kalau misalnya ditambah dengan K2CrO4, dia itu akan berwarna merah, dan kalau misalnya ditambah dengan NH3 akan larut. Selanjutnya untuk reaksi dari ion Ag+ ini adalah hasil reaksi yang tadi sudah saya sebutkan mengenai hasil endapannya. Nah, ini adalah hasil reaksinya. Salah satu contohnya, kalau misalnya Ag+ ditambah dengan Cl-, dia itu akan menghasilkan AgCl. Kemudian kalau misalnya AgCl itu ditambahkan dengan NH3, dia itu akan menghasilkan AgNH3 2+ dan Cl-. Begitu juga untuk reaksi dari Hg22+, kalau misalnya reaksinya HCl, dia itu akan terdapat endapan putih. Nah, untuk reaksi kimianya, jadi Hg22+ ditambah 2Cl- menghasilkan Hg2Cl2. Kemudian apabila ditambahkan dengan amonia atau NH3, dia itu akan membentuk endapan hitam, yaitu akan menghasilkan Hg2Cl2 ditambah dengan 2NH3 menghasilkan Hg+,
ditambah dengan HgNH2Cl, ditambah dengan NH4+ dan Cl-. Begitu juga untuk KCN sedikit ataupun KCN berlebih. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai analisis kation golongan 1 dari saya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.